yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habiban al-Mahbub Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri MA, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ahu bi'ulumihi, amin. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Syariah Pusat Dr. Haji Surahman Hidayat MA beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Dr. Suswono beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan juga Bendahara Umum Haji Mahfuz Abdurrahman Essos. Juga yang saya hormati, saya banggakan seluruh pengurus DPP, DPW, DPD, DPC, DPRA, kader dan seluruh simpatisan Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah hadir juga di sini yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Gubernur DKI Jakarta Haji Anies Rashid Baswedan PhD, yang alhamdulillah beliau baru saja mendapat penghargaan sebagai kota terbaik dunia dalam ajang Sustainable Transport Award 2021. Juga yang sama-sama kita muliakan Syekh Ali Jaber yang insya Allah akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada beliau dan senantiasa Allah berikan kesehatan pada beliau. Juga yang baru saja membacakan dan memimpin kita pembacaan maulid yang sama-sama kita muliakan Habib Saleh bin Bagir Al-A'tas, jazakumullah khairan katsira atas pembacaan maulidnya. Juga yang secara virtual hadir para pimpinan organisasi masyarakat Islam yang memang hadir bersama-sama untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para pecinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang sedemikian banyak kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di markas dakwah DPP Partai Keadilan Sejahtera pada malam hari ini. Selawat ring salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan atas teladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun kita peringati. Dari musola di gang sempit hingga masjid raya, dari balai pertemuan sederhana hingga istana, semua bersalawat dan mengaku mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita peringati pada tahun ini, di saat yang bersamaan ternyata penistaan dan penghinaan datang kepadanya. Beliau dibuat karikatur dan dilecehkan. Lalu hal itu didukung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Olokan, hinaan, cacian memang sudah kerap terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya sekarang, bahkan ketika beliau masih hidup, semua itu hadir bertubi-tubi. Fenomena seperti inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. Al-Quran surah Al-An'am ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki maksud tersendiri terkait diabadikannya sebuah peristiwa dalam Al-Quran. Berdasarkan kaidah tafsir, bila suatu tindak kejahatan diabadikan di dalam Al-Quran, maka berkemungkinan besar peristiwa tersebut akan terulang di sepanjang zaman. Maka peristiwa penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang terjadi sekarang ini membuktikan kebenaran kaidah tafsir tersebut. Penghinaan ini dilakukan dari berbagai kalangan, baik awam, terpelajar, sampai kalangan elit. Penyebabnya juga beragam. Bisa karena kebodohan, atau kedengkian, atau kebencian, dan bahkan kegelapan hati serta pikiran yang sesat. Kita juga melihat bentuk penghinaannya beragam. Ada yang menggunakan ucapan lisan, ada yang menggunakan perbuatan, dan ada juga yang menggunakan isyarat seperti gambar dan karikatur. Inilah yang dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo di Prancis. Ayat yang barusan saya bacakan bukan lagi berupa ancaman, tetapi disampaikan dalam bahasa vonis bagi setiap orang yang mencela dan menghina Rasulullah SAW. Dan fakta sejarah membuktikan bahwa semua tokoh-tokoh yang mencela dan menghina Nabi Muhammad SAW dihancurkan Allah sejak di dunia. Contoh misalnya yang diabadikan dalam Al-Quran, kisah Abu Lahab. Dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala semasa hidupnya melalui surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dan kita menyaksikan betapa kematian Abu Lahab itu membusuk hingga tidak ada orang yang berani menguburkannya kecuali dengan ditimbun batu yang dilemparkan dari tempat yang jauh. Atau kerajaan Kisra yang dihancurkan Allah setelah mereka merobek-robek surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira dari kisah ini kita dapat melihat akibat dan perbuatan mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik individu maupun negara, pasti akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang adalah saat yang tepat bagi kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita mencintai seseorang, maka tak akan pernah rela kita jika ada orang yang kita cintai itu dihina dan dinistakan. Alhamdulillah, PKS sudah bergerak membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama Presiden PKS secara resmi kemarin menulis surat kepada Presiden Emmanuel Macron, dan pada hari Jumat kemarin sudah diantarkan surat itu melalui Duta Besar Prancis di Jakarta. PKS mengecam dan mengutuk keras pernyataan Macron, sebab ini